Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kita melanjutkan pada kesempatan ini pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Kita pada pembahasan berikutnya pada halaman ke 22 ya. Halaman ke-22 yaitu pada Al-Amrul Rabi'. Pada perkara yang keempat di antara hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'atuhu wattiba'uhu wattaslimu lahu sallallahu alaihi wasallam. Itu mentaati beliau, kemudian mengikuti beliau dan menerima terhadap beliau, yang menerima apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asy-Syaikh mengatakan fasadiqu fil qiyam bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam wajibun alaihi ay yaj'alahu al-qudwata wal uswata wal muhakkama fi kulli daqiqin wa jalilin. Ya. Fasadiqu, orang yang jujur di dalam melaksanakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibun alaihi, maka wajib baginya ayaj'alahu, untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah wal uswah, sebagai panutan dan teladan, wal muhakkama fi kulli daqiqin wa jalil, dan sebagai orang yang dijadikan sebagai hakim, pemutus perkara dalam semua perkara yang kecil ataupun yang besar. Inilah kewajiban kita. Kalau kita ingin menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan kita. Kita mengikuti apa saja yang beliau lakukan, ini terutama dalam hal agama ini, dan kita menjadikan beliau sebagai hakim, pemutus perkara terhadap segala sesuatu yang ada pada permasalahan pada kita, ya, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Nah, wa hadzal haqqu yatadammanu ma ya'ti, dan hak ini, ya, mengandung beberapa perkara berikut ini. Ini harus kita perhatikan beberapa hal berikut ini yang merupakan kandungan dari hak Rasulullah SAW yang kita pelajari ini. Nah, yang pertama adalah yajibu 'alal muslimi ay yuhibba sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ay yu'azzimaha. Yang pertama, bahwa kewajiban seorang muslim untuk mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini ajaran, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ay yu'azzimaha, dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah di sini maksudnya adalah ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua lini kehidupan kita. Ya. Wa hadza far'un an sadiqi mahabbatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan cabang dari kecintaan yang jujur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pertama yang harus kita perhatikan adalah mencintai sunnah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkannya, tidak meremehkannya, dan tidak membenci sedikit pun sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentu saja dalam hal ini kita harus menyampingkan tuntutan dari hawa nafsu manusia yang terkadang tidak menyukai di antara sebagian di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita harus kalahkan hal itu, dan kita harus mencintai sunnah Nabi SAW dan mengagungkannya. Tsaniyan, yang kedua, di antara perkara yang harus kita perhatikan, alaihi ayya'taqida anna sunnatahu hiya ghayatul kamali. Dia harus atau kewajiban dia adalah harus meyakini bahwa sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dia adalah ghayatul kamal, telah mencapai puncak kesempurnaannya. Ya, tidak ada yang terbaik kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ittiba'aha ghayatul huda, dan bahwasanya mengikuti sunnah tersebut adalah puncak dari petunjuk. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berada di atas hidayah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadiddu biddiddi, sedangkan lawannya adalah dengan lawannya. Maksudnya apa? Ketika sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang
mencapai puncak kesempurnaannya dan dia adalah puncak hidayah, maka sebaliknya yaitu tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah merupakan puncak kesesatan. Dan apa? Dia merupakan kerendahan, ya, bukan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Maka seandainya mereka umat manusia itu tidaklah menyambut seruanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa-hawa mereka, hawa nafsu mereka. Ya. Di sini kata beliau hafizallahu taala, "Fama thamma illa tariqani." Maka di sana tidak ada kecuali hanya dua jalan saja. Al-istijabatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ittiba'ul hawa. Yaitu ada dua jalan saja yang bisa dipilih manusia. Yaitu apa? Yang pertama adalah istijabah, menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikutinya. Au ittiba'ul hawa, atau kalau tidak demikian berarti mengikuti hawa nafsu. Jadi cuma ada dua ini saja. Maka manusia yang berjalan di dunia ini, ya, mereka hanya berjalan di dua jalan ini saja. Kalau mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka telah meninggalkan hawa nafsunya. Sebaliknya kalau mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mana yang mau kita pilih? Orang yang berakal tentu saja ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Falahu sallallahu alaihi wasallam hawdani 'azimani." Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua telaga yang besar. Ya. Haudun fid dunya wa huwa sunnatuhu wa ma jaa bihi wa ma jaa. Nah, yang pertama adalah telaga yang ada di dunia. Apa yang dimaksud dengan telaga di dunia ini? Yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau. Wa ma jaa, dan apa yang beliau bawa. Ya. Wa haudun fil akhirati, dan haud, telaga di akhirat. Telaga di akhirat itu telaga hakiki yang berisi air, minum yang segar sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribuna min hadzal haudhi fid dunya hum syaribuna min haudhihi yaumal qiyamati. Maka orang-orang yang meminum dari telaga ini di dunia, yaitu orang-orang yang mau meminum telaga Rasulullah SAW di dunia, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, humus syaribuna min haudhihi yaumal qiyamah. Mereka itulah orang yang akan minum, ya. Hanya mereka itulah orang yang minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Telaga beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat jelas diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga yang sangat besar, ya, yang rasanya manis melebihi manisnya madu, ya, putihnya melebihi putihnya susu, dan masya Allah di sana ada cawan-cawan atau cangkir-cangkir yang seperti bintang-bintang di langit, ya kan, yang minum darinya tidak akan merasa haus selamanya. Ya, ini haud, telaga Nabi SAW di hari akhirat nanti pada hari kiamat, dan ternyata tidak ada yang bisa minum darinya kecuali orang-orang yang telah minum, yaitu mengambil dari haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribun wa mahrumun wa mustaqillun wa mustakthirun. Maka di antara manusia itu ada yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahrumun, dan ada yang terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mustaqillun wa mustakthirun. Ada yang sedikit di dalam hal tersebut, ada yang banyak dalam hal tersebut, ya. Ada yang minum sedikit, ada yang minum banyak, ya. Ada yang, ya, seperti itulah. Faman dhami'a min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya wa lam yakun lahu minha shirbun fahuwa fil akhirati ashaddu dhama'an wa aharru kabidan. Kata beliau, maka barang siapa yang dhami'a, yaitu tidak minum dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya, ya, di dunia ini, walam yakun lahu minha syirbun, dan dia tidak mendapatkan bagian minuman dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sehingga dia merasa haus, ya, dhami'ah itu haus, ya. Ini tidak mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan bagi dia di dunia ini, fahuwa fil akhirati ashaddu dham'an. Maka di akhirat nanti dia akan lebih besar kehausannya, rasa hausnya akan lebih besar lagi, wa harru kabidan, dan hatinya, livernya itu akan menjadi lebih panas. Jadi karena dia tidak mendapatkan minuman
ya, di yaumul qiyamah nanti dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau di sini menyampaikan tentang samarat mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu buah dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samaratun 'azimatun adalah buah yang sangat besar. Tetapi insyaallah kita akan baca hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.